kita kaya. Apa yang sanggup kita berikan, kita berikan. Sanggupkah kita membaginya dengan satu teguk air? Maka berikan. Sanggupkah kita hanya membaginya dengan satu butir kurma? Maka bagikan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن خلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, pada kesempatan yang mulia ini, mari bersama kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, menghadirkan segala penciptaan yang ada di langit dan ada di bumi untuk kita. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan sebab keduanya kita mempercayai Allah, bahwa kita datang dari Allah. Tiba saatnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman memiliki konsep dalam hidupnya bahwa dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini hanyalah sementara. Apabila tiba saatnya, semua yang fana akan sirna dan yang kekal abadi hanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan di saat hidup di dunia kelak akan menjelma menjadi kebaikan di saat kita berada di akhiratnya. Sementara keburukan yang kita lakukan di dunia kelak juga menjelma menjadi keburukan di saat kita kembali ke akhiratnya. Tidak ada manusia yang terzalimi terhadap apa yang diperbuatnya, melainkan setiap debu yang terbang, setiap detik yang terlewatkan, setiap angin yang berhembus, semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kebaikan, maka akan mendapatkan balasan kebaikan, dan apabila keburukan, maka akan mendapatkan balasan keburukan sesuai dengan perbuatannya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kita sampaikan
kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dengan sebabnya agama ini disempurnakan. Maka di saat menjelang detik-detik sebelum wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diingat bukanlah keluarga, yang diingat olehnya bukanlah harta dan jabatan, melainkan kalimat yang keluar dari lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyebut kita dengan mengatakan ummati, ummati, ummati. Yang diingat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah engkau wahai orang-orang yang beriman. Maka pada hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya Ramadan. Maka di dalam Islam disebutkan sesungguhnya pada penciptaan di dalam satu tahun berjumlah 12 bulan. Di dalam bulan ada hitungan minggu, dalam minggu ada uraian hari dan jam-jam. Maka sudah sewajarnya di antara waktu-waktu yang Allah ciptakan, ada di antara waktu itu yang Allah muliakan. Maka bilangan 12 bulan yang paling Allah muliakan adalah Ramadan. Dan bilangan hari yang paling Allah muliakan adalah hari Jumat. Dan waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah waktu di saat orang yang sedang wukuf di Arafah, ataupun di sepertiga malam, ataupun waktu di saat menjelang berbuka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini datang kepada kita sebagai tamu mulia. Maka 6 hari telah kita lewati untuk berpuasa. Hari-hari di dalamnya kita isi dengan amal ibadah. Kita tidak tahu apakah usia kita akan menghantarkan kita sampai kepada penghujung Ramadan, atau jangan-jangan nanti malam ada di antara nama-nama yang kita diumumkan dari masjid, diumumkan dari pengeras suara masjid, ternyata fulan bin fulan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, telah dicukupkan usianya. Maka kemudian tiba masanya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam As-Suyuti menyebutkan ad-dunya darul amal, sesungguhnya dunia ini adalah tempat kita berbuat, wal akhiratu darul jaza, sementara akhirat adalah tempat di mana kita menerima balasan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sunnah Nabi yang biasa dilakukan oleh Nabi dan diikuti oleh para khulafaul arba', para sahabat, para salafun salih. Apabila datang Ramadan, maka sungguh dikhabarkan berita gembira di dalamnya. Bahkan berita gembira ini sering kita dengar dalam penyampaian ceramah oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita. Tapi toh nyatanya yang paling penting, apakah kita bergeming atau tidak akibat mau'izah dan kebaikan yang diberikan? Apakah kita akan mengambil kebaikan atau tidak? Maka sesungguhnya segala yang kita lakukan adalah kembali kepada diri kita. Kita yang menentukan jalan mana yang hendak akan kita tempuh. Apakah jalan kebahagiaan atau jalan kebalikannya yang penuh dengan penyesalan di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu sabdanya, beliau mengatakan, as-saumu junnatun, sesungguhnya puasa itu adalah perisai. Yang oleh para ulama mufassir, oleh ulama al-muhaddits menyatakan kalimat junnah adalah kalimat takwa sebagai tujuan destinasi terakhir kita bagi setiap mukmin yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab di dalam Al-Quran sudah jelas ketika Allah mewajibkan ibadah puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Dan kalimat takwa adalah junnah, yang junnah artinya adalah perisai. Perisai itu tidak tampak, sebab dalam fikih lughah disebutkan setiap huruf jim dan huruf nun apabila disandingkan maka menggambarkan sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang bersifat abstrak tapi akibatnya dirasakan. Maka oleh sebabnya kita perhatikan kalimat jin digabungkan antara huruf jin dengan nun. Makanya kita manusia tidak bisa melihat makhluk yang bernama jin. Bayi yang ada di dalam rahim ibunya dikatakan dengan kalimat janin, jin dengan nun. Artinya ada nyawa di dalam nyawa, ada manusia di dalam manusia, ada anak di dalam rahim
yang dulu orang sebelum mengenal ilmu kedokteran tidak bisa melihat keadaan janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Maka demikian dengan kata-kata al-junnah, jim dengan nun disandarkan. Para ulama menyebutkan baginda Rasulullah SAW menyatakan puasa adalah perisai. Perisai yang bagaimana yang dimaksudkan? Perisai antaj'ala bainaka wa bainal adabi alwiqayah. Bagaimana engkau menjadikan dirimu dengan azab Allah Subhanahu wa taala ada tirai, ada penghalang, ada pembatas agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kurikulum dalam mengisi hari-hari Ramadannya. Maka pada hari ini para praktisi di ilmu pendidikan, para praktisi di ilmu perguruan tinggi, para ahli membuat kurikulum, merubahnya, menggantinya, menjadikannya lebih baik agar tujuan dan daripada manfaat pendidikan itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Maka demikian juga dengan Ramadan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan kurikulum bulan Ramadan agar Ramadan kita lebih bermakna, yang secara umum bahwasanya ada 3 kurikulum yang senantiasa dibiasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi Ramadannya. Kurikulum yang pertama adalah kurikulum bagaimana Ramadan ini kita isi dengan banyak membersamai Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, banyak mentadaburi Al-Quran, banyak berfikir tentang apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang terjadi di sekitar kita bukan karena kebetulan, melainkan semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah membuka hati kita di saat ada orang sakit kita jenguk, yang tadinya dia berasal dari keluarga yang kaya raya, tapi ternyata sakitnya tidak bisa saudara menolongnya. Demikian juga dengan orang yang kita perhatikan memiliki jabatan tinggi, tapi tiba akhirnya Allah jatuhkan, dan di saat dia terjatuh tidak ada menolong di antara saudara dan orang-orang di sekitarnya. Demikian juga orang yang saat tenggelam kita perhatikan akan tenggelam ia, bahkan orang-orang di sekitarnya enggan untuk bisa menolongnya. Orang yang terjebak dalam kobaran api, banyak orang yang enggan menolong. Siapa yang menolongnya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah menolong kita tanpa syarat. Allah mencintai kita tanpa syarat. Allah mencintai kita dan merahmati kita dengan sebab kita surga dan neraka diciptakan. Maka engkau memilih jalan kebaikan, kelak semoga engkau dan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan apabila jalan yang menyimpang yang kita lakukan, maka bersiaplah akan azab Allah yang telah dijanjikan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kurikulum kedua yang senantiasa dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mengisi hari-hari di bulan Ramadannya adalah memperbanyak qiyam, memperbanyak salat. Saya sangat miris melihat sebagian guru-guru kita alim ulama di Kota Cani ini masih memperdebatkan antara jumlah rakaat 20 dengan 11, antara 23 dengan 11, tanpa memperhatikan kualitas salat. Sebagian masjid yang kami datangi, bacaan imamnya na'udzubillah, makhrajnya, lalu kemudian matnya, lalu kemudian bacaannya, yang subhanallah itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka Ramadan ini datang sebagai bulan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan syahrul ramadhana unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang di dalamnya telah diturunkan Al-Quran. Maka inilah kurikulum kedua Nabi, bagaimana memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Jibril alaihissalam yang kita kenal sebagai panglimanya malaikat, komandannya malaikat, secara khusus datang rutin menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari Ramadan Nabi untuk kemudian mendengarkan dan mengecek kembali tentang Al-Quran yang telah diturunkan sebelumnya, dan fungsinya adalah untuk menemani Nabi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas pertanyaannya, 6 hari Ramadan yang kita telah lalui, berapa halaman Al-Qur'ankah yang telah kita baca, berapa ayatkah yang telah kita tadaburi, dan bagian ayat yang mana sajakah telah berusaha kita amalkan? Karena sungguh
sungguh sahabat membiasakan dalam hidupnya menghafalkan Al-Quran, tidak hanya sekedar dihafalkan, melainkan Al-Quran terpatri dalam pengamalan. Maka Ibunda Aisyah saat ditanya oleh salah seorang sahabat bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab, kana khuluquhu Quran. Sesungguhnya apabila engkau ingin melihat bagaimana akhlak dan keseharian Nabi, maka tengoklah apa yang ada di dalam Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dan kurikulum yang ketiga yang senantiasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi Ramadannya adalah memperbanyak infak dan sedekah. Memperbanyak infak dan sedekah. Kita sama-sama tahu bahwasanya harta yang ada di tangan kita bukan milik kita seluruhnya. Ada bagian orang yang ada di dalamnya, ada hak-hak orang lain di dalamnya, ada hak istrimu, ada hak anakmu, ada hak orang tua kandungmu, ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Maka jangan engkau tahan harta yang bukan milikmu itu untuk engkau kuasai selamanya. Karena sesungguhnya nyawa yang ada di kandung badan pun hanyalah titipan. Sama dengan halnya harta yang jumlahnya tidak seberapa itu adalah titipan. Maka setiap harta yang dibelanjakan di jalan Allah tidak akan pernah habis. Sementara yang engkau pakai akan lapuk, yang engkau makan akan berubah jadi ampas. Sementara yang engkau sedekahkan akan kekal sebagai tabungan kebaikanmu di saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan adalah momentum untuk melatih kita memperbanyak qiyam, memperbanyak salat. Selain daripada salat 5 waktu yang kita lakukan, kita perlu menjaga salat rawatib. Malamnya kita hidupkan dengan salat tarawih dan witir serta tahajud. Sementara siangnya kita hidupkan dengan salat-salat sunnah lainnya yang bersifat mutlak. Ada salat duha, ada salat syuruk, dan ada salat sunnah taubah, dan salat sunnah-sunnah lainnya. Demikian dengan membersamai Al-Quran. Al-Quran Allah hadirkan khusus di Ramadan. Maka sungguh rugi apabila kita tidak mengambil bagian untuk membersamai Al-Quran selama bulan suci Ramadan ini. Maka sungguh engkau yang merasa kesulitan membaca, jangan sampai menghilangkan semangatmu untuk berusaha membaca Al-Quran. Karena engkau yang kesusahan membaca itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kebaikan. Demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa syaqun alaih, dan dia merasa susah, matanya sudah rabun, lalu kemudian sudah tidak tampak huruf yang mana idgham, tanda baca ikhfa, tanda baca iqlaq, jangan patah semangat, berusahalah terus membaca Al-Quran. Karena kata Nabi, bagimu 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala karena engkau berjuang menghadapi kesusahanmu untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Dan pahala yang kedua, engkau senantiasa terus beristiqomah membaca Al-Quran. Walaupun kita sendiri menyadari bahwasanya bacaan kita masih belum menyentuh angka sempurna, tapi usaha yang Allah lihat, maka setiap apa yang kita lakukan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar usaha kita. Dan yang terakhir sebagai penutup, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Nabi juga mengatakan dalam salah satu sabdanya, barang siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, maka baginya pahala sama seperti pahala orang yang diberikan makanan berbuka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan berbagi di bulan Ramadan tidak mesti harus menunggu kita kaya. Apa yang sanggup kita berikan, kita berikan. Sanggupkah kita membaginya dengan 1 teguk air? Maka berikan. Sanggupkah kita hanya membaginya dengan 1 butir kurma? Maka bagikan. Bahkan yang kita merasa tidak memiliki harta untuk disedekahkan, hadirlah di masjid untuk mengikuti kegiatan berbuka puasa bersama. Engkau bantu membagikan makanan yang diberikan oleh orang-orang sekitar masjid ini kepada orang-orang yang berbuka puasa. Bahkan paling mudah, makanan yang sudah ada di hadapanmu engkau tukarkan kepada orang di sampingmu dengan niat menyedekahkan. Itu saja apakah berat bagi kita? Tentu tidak. Selagi ada kemauan, tidak akan mungkin dan tidak pasti akan mungkin. Selagi tidak ada kemauan, tidak pasti akan mungkin laut akan diseberangi, tidak pasti akan mungkin gunung akan didaki. Tapi kemauan apabila kuat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan. Maka sebaik-baik jalan adalah jalan yang telah sesuai dengan apa yang dipedomankan dan dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Maka bersedekahlah wahai ibadallah. Bulan Ramadan ini adalah bulan banyak promo. Kita lihat kalau ada warung memberikan banyak promo, pasti akan banyak orang beli di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu kita langka minyak goreng, tiba-tiba ada bantuan pemerintah promo kasih harga. Banyak orang mencari minyak goreng. Maka kemudian Ramadan ini nilainya tidak sama dengan minyak goreng, nilainya tidak sama dengan benda-benda lain yang dipromokan. Promo Ramadan ini bahkan nyaris-nyaris sampai para malaikat datang menghampiri setiap sudut-sudut rumah kita, menghampiri kita dengan mengatakan, wahai orang-orang bakhiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang gemar untuk melakukan kebaikan, yang rindu dengan kebaikan, yang rindu dengan pahala, yang rindu dengan ampunan, aqbil, terimalah, kata malaikat. Wa ya baghiyal syarr, dan orang-orang yang masih saja tidak berhenti dari perbuatan dosanya. Malaikat mengatakan, aksi, sedikitkanlah, berhentilah, taubatlah. Jika di Ramadan saja engkau tidak menjaga salat 5 waktu, maka bisa dipastikan bulan-bulan yang lain pun akan susah untuk menjaga salat itu. Jika Ramadan saja kita tidak berhenti dari keburukan, maka bisa dipastikan jangan-jangan 11 bulan yang lain hati kita juga akan semakin berat untuk berhenti dari keburukan itu. Maka berhentilah ya ibadallah, bertaubatlah ya ibadallah. 6 Ramadan yang telah kita lalui masih panjang perjalanan kita di depan. Maka pergunakanlah waktu itu dengan baik. Jangan kita majukan sop-sop dalam masjid kita dengan majunya jumlah orang sholat dalam setiap malam, melainkan kita berupaya untuk kita tambah, karena yang kita lakukan hanya sebentar saja. Allah menyebutkan setelah firman tentang mewajibkan puasa, ayat berikutnya adalah ayyaman ma'dudat. Ramadan ini jumlah harinya terbatas, waktunya terbatas, maka jangan kita sia-siakan. Padahal 11 bulan telah Allah persiapkan kepada kita untuk perkara-perkara dunia. Maka kenapa kita tidak mau damai dengan 1 bulan Ramadan ini untuk kita pergunakan mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, yang baiknya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita pahami, kita resapi, kita pikirkan. Coba kita amalkan dan sampaikan kepada keluarga, sanak tetangga, famili dan jiran kita. Dan yang buruknya adalah datang dari lisan yang tidak bertulang. Maka perintah Allah dalam Al-Quran, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.